aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 3 April 2020 berjudul Kemenangan dalam Tuhan Saja. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan. Tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Medan pertentangan adalah lingkungan hati. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia, adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah, penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Tabiat lama dilahirkan dari darah dan kehendak daging, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan-kecenderungan yang dibawa lahir, kebiasaan-kebiasaan dulu harus ditinggalkan. Orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat, yang diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan, sedang berjuang melawan dia. Sifat mementingkan diri dan kesombongan akan bangkit menentang segala sesuatu yang menunjuk keberdosaan mereka. Dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk menguasai. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin supaya kita menguasai diri kita, kehendak dan jalan-jalan kita. Tetapi Ia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Tenaga kita diperlukan untuk bekerja sama dengan Allah. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Sekalipun dapat dipaksakan kepadamu ratusan kali lipat kehebatan pengaruh roh Allah, itu tidak akan membuatmu seorang Kristen, seorang warga kerajaan yang layak untuk sorga. Benteng setan tidak akan rubuh. Kehendak harus dibenamkan pada kehendak Allah. Tetapi jika engkau mau untuk dijadikan mau, Allah akan melakukan pekerjaan itu bagimu, bahkan mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dicatat di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kemudian engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dicatat di dalam Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 dan disalin dari buku khotbah di atas bukit halaman 141 hingga 143. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat
akan diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk dekat dengan Yesus, untuk membuang keinginan-keinginan kami yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, semua gembala-gembala jemaat, supaya dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita di tengah-tengah berkembangnya virus corona Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang akan mengirim malaikat-malaikat untuk melindungi dan memelihara semua umat-umat Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan. Hamba menyerahkan kepala sekolah, guru-guru, semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Mereka sedang memasuki masa liburan oleh karena berkembangnya virus corona. Tuhan pelihara mereka dimanapun mereka berada dengan berkat dan kasih dan setia Tuhan. Hamba juga berdoa khusus bagi tim medis, dokter, perawat, bidan, relawan kesehatan, para pekerja kesehatan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sedang berada di garda paling depan oleh karena kemanusiaan yang dilanda oleh karena virus corona. Kami percaya Tuhan akan lindungi mereka. Tuhan akan berikan kekuatan dan ide-ide yang cemerlang kepada mereka untuk mengatasi berkembangnya virus corona. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia, mereka bersyukur dan mereka juga memuji nama Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar mereka juga dapat mengatasi berkembangnya virus corona dengan kuasa Tuhan. Dan ajarlah kami untuk terus memohon kuasa Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kami percaya bahwa akan tiba pada saatnya virus corona akan berakhir dari bangsa dan negara kami dan juga provinsi kami dan bahkan belahan dunia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah